Silakan duduk, kita akan mulai. Saudara, tadi pada waktu kami berdoa, Tuhan berkata, siapkan anak-anakku untuk menghadapi tahun depan. Tahun depan iblis merencanakan 6 kesusahan besar. Saudara dengarkan baik-baik, tahun depan iblis merencanakan 6 kesusahan besar. Kesusahan yang pertama adalah kesulitan ekonomi. Akan ada begitu banyak segala kegoncangan ekonomi, produk-produk yang tidak laku, membuat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya sama iblis mau dibuat kecewa, marah dengan Tuhan karena kesulitan ekonomi. Saudara, yang kedua, bencana alam, sakit penyakit, dan kerusuhan direncanakan iblis untuk Indonesia. Di mana-mana bencana alam dalam bentuk banjir, dalam bentuk gempa bumi, bahkan gunung meletus, itu akan terjadi tahun depan. Itu rencana iblis. Yang ketiga, iblis mau membuat jatuhnya bintang-bintang. Ini bicara tentang pemimpin-pemimpin. Ini bicara tentang hamba-hamba Tuhan. Ini bicara tentang pelayan-pelayan Tuhan. Saya mendengar iblis menuntut untuk orang-orang anak-anak Tuhan diuji. Seperti iblis menuntut Simon. Saya mendengar iblis berkata, biarkan bintang-bintangmu ditampi, biarkan bintang-bintangmu diuji, biarkan mereka melewati api. Yang keempat, iblis berusaha menghancurkan rumah tangga. Ada banyak rumah tangga akan hancur. Bahkan dia tidak sadar kenapa tiba-tiba dia bisa membenci istrinya atau suaminya. Saudara, ada roh yang sedang dilepaskan. Dan roh ini membuat suami membenci istri, istri membenci suaminya, bapak marah dengan anak-anak, dan anak-anak marah dengan orang tuanya. Iblis mau membalik semua rencana Tuhan. Yang seharusnya Tuhan berkata di akhir zaman akan ada keluarga-keluarga yang menjadi tiang kebenaran. Akan ada keluarga-keluarga yang menghasilkan anak-anak yang menyembah Tuhan dan penuh dengan mujizat. Di akhir zaman bapak-bapak akan kembali kepada anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Tapi iblis akan membuat kebalikan dari itu. Yang selanjutnya, pelayanan-pelayanan akan menjadi tawar. Semua hanya akan menjadi rutinitas. Karena gereja dan begitu banyak pelayanan akan kehabisan anggur tahun depan. Saudara, akan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mulai bosan dengan pelayanan. Mereka menjadi sangat jenuh. Dan mereka melakukan dengan sangat biasa. Yang terakhir, iblis berkata kepada Tuhan, apakah tidak karena mereka diberkati, mereka menyintai Engkau? Apakah tidak karena Engkau pagari, maka mereka tetap menyembah Engkau? Dan iblis berkata, biarkan aku menguji mereka. Karena itu di tariannya berkata, setia sampai akhir dengan jubah kerendahan hati. Iblis akan melepaskan roh kekecewaan,
Karena ada banyak janji Tuhan yang ditahan oleh iblis. Bukan Tuhan yang menahan. Saya melihat ada begitu banyak kereta membawa saudara berkat-berkat Tuhan. Tapi kereta itu ditahan oleh iblis. Dan malaikat itu harus berperang menghadapi begitu banyak pertahanan di langit. Dan iblis berkata, lihat, mereka akan menjadi kecewa dan menolak engkau. Mereka akan menjadi malas berdoa. Mereka akan menjadi malas membaca Alkitab. Mereka berkata bohong dengan semua janji Tuhan. Dan begitu kata-kata itu keluar dari mulut saudara, maka iblis menuntut saudara dan semua kereta berkat yang menjadi milik saudara terpaksa harus kembali lagi ke gudang Tuhan. Roh kekecewaan, roh berubah setia sedang dilepaskan. Nanti kami akan membahas satu persatu supaya saudara menang. Nanti kami akan berdoa satu persatu supaya setiap saudara mendapat kesempatan yang luar biasa, dilindungi, dipagari, bahkan diluputkan dari itu semua. Tuhan berkata, mereka yang menangkap dengan sungguh-sungguh, mereka yang belajar dengan sungguh-sungguh, di atas ini sedang berputar tongkat kemurahan. Dan tongkat kemurahan itu berputar-putar dari tadi. Saudara dan saudara tahu kapan tongkat kemurahan itu mulai turun? Pada waktu tarian tadi ditarikan, pada waktu lagu Israel itu dinyanyikan, Tuhan itu bisa senyum dan berkata, nah, tarian ini mengingatkan aku bahwa kalian manusia dan kalian membutuhkan anugerah. Dia berkata, tarian ini mengingatkan pada waktu aku di dunia. Dan saudara, dia senyum. Dia senyum sembari menitikkan air mata. Itu air mata bukan air mata duka cita, tapi air mata sukacita. Tadi saya nangis karena Tuhan berkata, irama ini irama yang kunikmati pada waktu aku di bumi. Dan tiba-tiba dia turunkan tongkat kemurahan itu, berputar-putar di atas. Dan dia berkata, siapa yang menangkapnya dengan iman, maka kemudahan dan kemurahan mengikuti dia sepanjang hidupnya selama tahun 2010. Karena itu jangan lewatkan. Karena hari-hari ini menentukan nasib saudara sepanjang tahun depan. Saudara, dan bagian saya adalah menghadapi bencana, sakit penyakit, dan menghadapi huru-hara. Saudara, untuk itu saudara butuh yang namanya kepekaan. Kepekaan dan ketaatan itu saja. Saudara, singkat cerita, kalau Tuhan berkata tiba-tiba saudara tidur dan Tuhan berkata bangunlah, urapi rumah, urapi. Kalau tiba-tiba Tuhan berkata malam jam 12, bangunlah, pergi ke pinggir sungai dan pukulkan tongkatmu di sana dan katakan air kau tidak bisa keluar melewati batasnya. Lakukan itu. Dan kalau tiba-tiba malam-malam Tuhan berkata, batalkan semua rencana dan tinggal di tempat, lakukan saja. Tahun lalu kita semua dibagi tongkat.
Tapi tadi Tuhan berkata kepada saya, cuma 40% yang menggunakan tongkatnya. Dan 60% tidak menggunakan tongkatnya. Saya mau berkata jelas sama saudara, tongkat selendang ini bukan souvenir ya. Kami tidak mau buang-buang duit hanya untuk beli souvenir. Yang kami bagikan adalah yang Tuhan suruh. Karena itu adalah sebuah perjanjian. Jebolkan Tuhan. Dan ujungnya dia berikan sebuah pabrik roti untuk Mahanaim. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Saudara, seorang anak Tuhan yang lain, dia menyeberang, dan orang berkata hari itu tidak mungkin menyeberang karena gelombang begitu tinggi sampai 2 meter. Dan dia bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan berkata, datanglah ke tepi pantai, pukulkan tongkatmu 3 kali. Dan pada waktu tongkat itu dipukulkan 3 kali, itu air laut reda sampai tidak ada gelombang sama sekali. Dan orang di sana berkata, mereka ini dukun-dukun Yesus yang lebih dahsyat dari dukun manapun. Sekali lagi, tongkat itu bukan jimat. Saudara biarkan jatuh di tanah, kena air laut apapun tidak masalah. Karena itu bukan jimat. Tapi itu adalah perjanjian. Dan perjanjian itu kalau digunakan dalam ketepatan akan sangat luar biasa. Itu baru tongkat. Ada begitu banyak hal yang saudara terima tahun lalu. Dan tahun ini saudara terima selendang. Di selendang ini lengkap semua janji Tuhan. Tinggal saudara menggunakan seperti yang Tuhan suruh. Beberapa orang tidak pernah mengerti. Saya berkali-kali tahun yang lalu menghadapi sesuatu yang saya tahu pasti secara kenyataan saya kalah. Dan saya ambil pin yang diberikan, yang tulisannya adalah tahun yang tidak terkalahkan. Saya pasang dan saya cuma berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau berkata tahun ini tahun yang tidak terkalahkan. Aku tidak akan terkalahkan. Saudara, dan saya mau bersaksi, kebutuhan Mahanaim sepanjang tahun 2009 setiap bulannya 1 M lebih. Dan kami tidak pernah saudara menunggak. Saudara, Tuhan tutup dengan luar biasa. Pada waktu saudara Tuhan suruh 27 November, 3 bulan sebelumnya kami mengutus 500 orang pergi ke seluruh Indonesia. Ke 33 provinsi, 500 orang. Pada waktu itu saya godain yang lain, terutama saya godain Pak Agung. Saya bilang, kamu berapa ngutusnya? Saudara, dia tidak jawab. Biasa beliau selalu lebih pandai dari saya. Dan saya bilang, kami utus 500 orang ke daerah. Dan Tuhan berikan keajaiban. Tuhan berikan perkara dahsyat. Dan Tuhan cukupkan semua keuangannya. Saya mau berkata, tahun yang tidak terkalahkan sudah digenapi di dalam diri kami. Bagaimana dengan saudara?
Di akhir tahun ini Tuhan mau supaya setiap kita mengevaluasi diri kita. Apakah ini menjadi tahun yang tidak terkalahkan seperti janji Tuhan? Ataukah ini menjadi tahun yang begitu banyak kekalahan? Karena kau tidak pernah menangkap dan tidak pernah sungguh-sungguh mengerti. Mari kita buka yang kemarin, Yesaya 41, dan bagaimana supaya saudara bisa memiliki kepekaan dan ketaatan. Yesaya 41 yang kemarin saya akan bahas selanjutnya. Ayat yang pertama, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Sampai di situ. Tahun depan Tuhan mau kita mendapat kekuatan baru. Tapi bagaimana supaya kita mendapat kekuatan baru? Alkitab berkata mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin. Kami di sini saudara memiliki cara yang berbeda untuk menantikan Tuhan. Pak Yusak sangat setia. Kalau menantikan Tuhan berlutut, saudara, itu jam dari saya kecil, jam 4, jam 2, jam 3 sore, saya selalu melihat pemandangan yang sama. Saya melihat Pak Yusak berlutut tanpa suara menantikan Tuhan. Saudara, sejak saya menyelidiki tante saya, Bu Nani, saya selalu tiap pagi dengar. Saudara, dan tiap pagi saya tahu beliau menghadap Tuhan di ruang doanya. Beliau berpuasa lebih bagus dari saya. Dan itu cara Ibu Nani menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Pak Agung punya cara yang sedikit berbeda. Saya tahu beliau tidak suka puasa. Saya tahu juga beliau berdoa tidak akan berlutut. Beliau kalau berlutut kesemutan dan kram, saya rasa. Tapi beliau sangat suka menyelidiki Alkitab. Dan itu cara dia menanti-nantikan Tuhan. Saya tahu dia selalu membuka, tidak pernah puas dengan satu bahasa. Saudara, dan beliau menanti-nantikan Tuhan dengan cara yang terus menyelidiki firman. Menyelidiki firman. Pak Hadi punya cara yang unik untuk menantikan Tuhan. Pak Daniel juga. Kalau Pak Daniel selalu ambil gitar, dan begitu dia mulai main gitar, itulah saatnya Tuhan bertemu dengan beliau. Pak Hadi berkata, dia menantikan Tuhan dengan cara yang unik. Berdoa sungguh-sungguh, terus menguduskan dirinya dan tidur. Karena mimpi adalah cara terbaik buat Tuhan bicara dalam hidupnya. Saudara, saya punya cara yang lain. Setiap kali saya akan tanya Tuhan. Dan seringkali Tuhan bilang begini, jalan nak, jalan keluar, cari taman. Aku bicara di situ. Dan saya menantikan Tuhan dengan cara jalan. Jalan, ngobrol dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan berkata pada saya, ambil film ini, nonton, aku akan bicara dengan engkau. Saya punya cara yang jauh lebih enak dari semuanya. Saudara, seringkali saya pasang film dan Tuhan duduk di samping saya. Kita bisa bahas film begitu banyak. Saudara, dan saya tahu itu unik banget. Tapi saya mau berkata, setiap kita punya cara yang berbeda. Ada kalanya Tuhan berkata, nari nak, nari. Dan pada waktu semua orang tidak ada, saya di rumah sendiri, saya nari jam 2 malam saya nari. Kadang-kadang saudara, saya seperti orang gila, jam 2 malam saya ganti baju. Saya pakai baju lengkap. Saya punya alat tari banyak. Dan saya punya baju lengkap, baju nari saya.
Saudara dan saya mulai menari di rumah jam 2 pagi. Dan saat itulah kekuatan baru itu diturunkan. Hari ini Tuhan berkata, tahun depan kalau kita tidak menantikan Tuhan, maka keintiman, maka kepekaan itu tidak bisa terus berkembang. Kalau hari ini saudara tahu betapa rawannya tahun depan, putuskan untuk menanti-nantikan Tuhan sampai engkau mendapat kekuatan baru. Saudara yang Tuhan katakan, tahun depan jangan pernah takut. Kalau Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu yang sangat aneh, uji 3-4 kali. Dan kalau itu benar, lakukan dalam nama Yesus. Maka itu akan terjadi. Kita akan berdoa khusus untuk bencana, untuk sakit penyakit, dan untuk apapun huru-hara yang terjadi tahun depan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya minta generasi Yoel siap dan lari dalam posisi lari ke depan, dan buat lingkaran kita akan berputar terus, berputar 3 kali, karena Tuhan berkata seluruh Indonesia harus di cover, harus di cover. Tolong dicek nih ke Tuhan, tidak mau ada satupun banner yang tertinggal, karena banner itu ada 33 provinsi, lengkap 33, supaya tidak ada provinsi yang tidak mendapat tongkat kemurahan Tuhan. Saudara, pada waktu itu kerusuhan tahun 98, dan pada waktu kerusuhan itu dimulai, saya sedang ada di Semanggi. Pada waktu tembak-tembakan itu dimulai, saya sedang ada di Semanggi. Kiri kanan sudah penuh sekali orang, tapi tol sudah ditutup saudara, dengan itu yang kuning-kuning oranye saudara. Tol sudah ditutup, dan saat itu Tuhan berkata pada saya, masuk tol. Hitungannya itu cuma detik. Tol sudah ditutup. Tuhan bilang buka, masuk. Saya bilang, Tuhan, tol sudah ditutup. Tuhan ngomong sekali lagi, kamu masuk atau kamu tidak bisa pulang. Saudara, saya bilang sama supir saya, masuk. Saya buka pintunya, saya ngebut, itu tol kosong, cuma saya satu-satunya. Setiap kali saya lewat, di belakang orang masuk semua ke dalam tol. Dan begitu akhir saya masuk Bekasi, itu tol ditutup sama Pansel. Kalau hari itu saya tidak dengar Tuhan dan berkata masuk, saya tahu mobil saya habis dibakar. Karena itu saya mau berkata, setiap kita, tahun depan engkau akan diluputkan. Dan kita akan berdoa, karena Tuhan berkata dari semua rencana iblis, kita bisa tahan sampai 70%. Saudara, tahun ini iblis merencanakan gempa bumi. Dia merencanakan 200.000 nyawa yang meninggal. Tapi kalau saudara hitung, tidak sampai 10.000 yang meninggal karena gempa bumi. Dan itu karena doa kita tahun lalu dan doa kita 33 provinsi.